Buat kamu yang mau kuliah di top 3 PTN terbaik yang ada di Indonesia, nah video ini tepat banget buat kamu. Nah, kita kali ini akan ngebahas tentang battle kampus antara Universitas Indonesia dan juga Universitas Gadjah Mada. Nah, mulai dari peringkatnya, jurusan terbaik yang ada di kampus tersebut, sampai ke living cost-nya loh. Nah, jadi buat kamu yang mau tahu, cek video kita kali ini yuk. Oke, langsung aja nih teman-teman. Dari battle kali ini kita mulai bahas dari lokasi. Untuk Universitas Indonesia itu berlokasi di bagian utara, Depok, Jawa Barat, bertepatan dan berbatasan dengan wilayah Jakarta Selatan. Nah, jadi untuk kampus utamanya itu ada di Salemba, Jakarta Pusat. Nah, pasti teman-teman udah familiar lah ya kalau untuk UI lokasinya ada di mana. Kemudian untuk Universitas Gadjah Mada itu ada di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari segi lokasi mungkin udah familiar banget nih. Selanjutnya kita bakal ngebahas seputar perankingan. Nah, perankingan ini peringkat di Indonesia maupun peringkat di dunia kita bisa bahas. Nah, berdasarkan lembaga QS World University Rankings, Universitas Indonesia itu berada di peringkat pertama universitas terbaik yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan untuk peringkat dunianya berada di urutan 237. Sedangkan Universitas Gadjah Mada berada di urutan perankingan kedua terbaik di Indonesia. Sedangkan untuk perankingan di dunia itu berada di urutan 263. Nah, selanjutnya apa aja sih 3 jurusan terbaik yang ada di UI dan juga UGM? Yang pertama untuk Universitas Indonesia dulu nih. Universitas Indonesia itu ada top 3 jurusan terbaiknya. Yang pertama adalah kedokteran, yang kedua ilmu komputer, dan yang ketiga adalah ilmu hukum. Nah, jadi ketiga jurusan ini adalah top 3 jurusan terbaik yang ada di Universitas Indonesia. Lalu berdasarkan apa Kak? Kenapa bisa 3 jurusan itu yang jadi 3 jurusan terbaik? Nah, jadi berdasarkan peminat, keketatan, kemudian juga dari passing grade setiap skor UTBK ketika kelolosan dari setiap tahunnya. Dan ini adalah informasi terupdate untuk tahun 2024 ya teman-teman. Selanjutnya, 3 top jurusan terbaik yang ada di Universitas Gadjah Mada. Apa aja sih Kak? Yang pertama itu sama seperti UI, adalah jurusan kedokteran. Yang kedua ada jurusan ilmu hukum, dan yang ketiga adalah jurusan psikologi. Nah, jadi untuk jurusan-jurusan yang ada di UGM itu top 3 jurusannya adalah yang kakak sebutin tadi ya. Yang pertama masih sama, kedokteran yang menjadi primadona nih para anak-anak calon anak kedokteran. Kemudian ada juga ilmu hukum dan juga ilmu psikologi yang kabarnya kemarin itu jadi salah satu jurusan dengan pendaftar terbanyak loh yang ada di UGM. Nah, selanjutnya dari segi top alumni yang berasal dari lulusan Universitas Indonesia dan juga Universitas Gadjah Mada. Nah, yang pertama dari UI dulu nih. Ada 3 top alumni yang mungkin kita semua kenal yang lulusan UI. Yang pertama adalah Mbak Najwa Shihab. Nah, teman-teman pasti tahu kan, Najwa Shihab ini adalah lulusan ilmu hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Sri Mulyani yang saat ini sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Khairul Tanjung, seorang pengusaha sukses yang terkenal sebagai investor yang cukup cerdas. Nah, jadi itu ya 3 top alumni yang lulusan Universitas Indonesia. Nah, selain beliau-beliau, masih banyak banget alumni dari Universitas Indonesia yang saat ini menjadi tokoh-tokoh public figure dan juga tokoh-tokoh publik yang sangat berdampak di Indonesia ini. Selanjutnya, 3 top alumni yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Yang pertama ada Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia yang ke-7, kemudian yang kedua ada Sri Hamengkubuwono X, yaitu gubernur dari daerah istimewa Yogyakarta, dan yang ketiga adalah Bapak Muhammad Lutfi sebagai salah satu pengusaha yang sukses dan juga mantan Menteri Perdagangan RI. Nah, oke, selanjutnya kita bakal ngebahas seputar keunggulan dari kampus UI dan juga keunggulan dari kampus UGM. Nah, kita bahas yang pertama dari kampus Universitas Indonesia dulu nih. Di UI itu ada 4 keunggulan. Yang pertama, UI itu memiliki lokasi yang cukup strategis karena kan berada di jantung kota Jakarta ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang nantinya menjadi mahasiswa di UI, secara bisnis mereka lebih mudah nih untuk bisa berada di sektor-sektor industri karena berada di pusat
pusat kota. Kalau memang tujuannya untuk mencari lokasi yang lebih strategis karena lebih dekat dengan pusat kota. Kalau untuk mahasiswa yang mau berkegiatan di luar kampus, nah ini cukup menunjang banget nih, karena bagi mahasiswa yang suka berkegiatan di luar kampus, mencari relasi, dan juga di dunia-dunia bisnis itu lebih dekat dan lokasinya cukup strategis untuk UI, Universitas Indonesia. Nah, selanjutnya memiliki relasi internasional yang cukup luas. Nah, lingkungan internasional di UI ini cukup luas karena mahasiswanya pun banyak yang dari luar Indonesia, sehingga hal ini menjadi satu keunggulan di UI gitu. Jadi banyak banget mahasiswanya yang mau untuk memperluas wawasan dengan lingkungan internasional, relasi dan sebagainya itu cukup baik ya teman-teman. Selanjutnya adalah fokus riset. Nah, jadi keunggulan di UI ini banyak banget mahasiswa maupun dosennya yang fokus riset penelitian, lebih ke arah penelitian dan menghasilkan jurnal-jurnal yang bahkan menerbitkan jurnal-jurnal jurnal internasional. Jadi untuk secara riset penelitian, nah di sini menjadi keunggulan dari UI. Keunggulan yang terakhir yaitu adalah jaringan alumni yang luas. Nah, jadi jaringan alumni yang luas di UI ini berbagai sektor ada ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu keunggulan juga oleh Universitas Indonesia. Nah, selanjutnya keunggulan yang dimiliki Universitas Gadjah Mada. Nah, ada 4 keunggulan juga yang dimiliki UGM, yang pastinya setiap kampus itu memiliki beberapa perbedaan dan sesuai dengan kemauan teman-teman nih, lebih preferensinya kemana sih, kebutuhannya kemana. Yang pertama, keunggulan dari UGM adalah kampus hijau dan budaya Jawanya. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya, kampus hijau di UGM dengan bangunan yang masih sangat asri, mengedepankan budaya Jawa dan juga lingkungan sekitar yang pastinya erat banget nih dengan kebudayaan Jawa, nilai-nilai kebudayaan yang kuat gitu. Nah, dan ini menjadi salah satu keunggulan dari UGM. Selanjutnya, keunggulan yang kedua adalah keterikatannya dengan masyarakat. Nah, jadi kampus UGM ini terkenal dengan program-program pengabdian masyarakatnya, baik dari dosen dan juga mahasiswa yang saling bersinergi untuk melakukan pengabdian masyarakat yang tentunya sangat membantu masyarakat-masyarakat yang ada di daerah Jawa maupun di Indonesia. Jadi terkenal dengan keterikatannya dengan masyarakatnya melalui program-program pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya keunggulan dari UGM adalah biaya yang relatif lebih murah, baik itu dari biaya hidup maupun dari biaya kuliah yang relatif lebih terjangkau. Nah, jadi itu ya teman-teman. Pasti masih banyak lagi keunggulan dari UI maupun UGM yang belum kakak jabarkan di sini. Jadi teman-teman bisa tambahin di kolom komen ya. Nah, selanjutnya untuk living cost nih. Living cost di UI sendiri. Sahabat GP pastinya udah paham kan kalau misalkan di UI itu secara lokasi yang cukup strategis, kemudian juga di pusat kota, untuk living cost pastinya lebih tinggi dibandingkan kuliah di UGM. Nah, untuk biaya kos-kosan yang ada di UI itu rate-nya mulai dari Rp500.000 sampai Rp1.500.000. Nah, dan bahkan ada yang lebih-lebih lagi. Ini semua tergantung dari preferensi dari teman-teman nih, kebutuhannya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk biaya kos-kosan yang ada di dekat sekitar kampus UGM itu rate-nya mulai dari Rp300.000 hingga jutaan juga ada, tergantung dari teman-teman nih kebutuhannya seperti apa. Nah, kemudian dari moda transportasi untuk di UI biasanya itu menggunakan transportasi umum seperti KRL, LRT, MRT, dan Transjakarta dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau untuk di UGM juga ada Trans Jogja, dan selain itu banyak juga mahasiswa maupun dosen-dosen yang ada di UGM itu lebih suka bersepeda dan juga jalan kaki. Nah, jadi secara transportasi, kemudian juga biaya kos-kosan dan juga biaya makan, itu tentunya secara living cost yang ada di UI maupun UGM, tentu di UGM secara living cost itu jauh lebih murah dibandingkan menjadi mahasiswa UI. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa aspek-aspek dari Battle Campus kali ini antara Universitas Indonesia dan juga Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman sekarang sudah tahu jawabannya? Mau masuk di UI atau di UGM? Nah, jadi buat teman-teman pastikan udah pada tahu dulu nih jurusan dan juga minat bakat kalian itu kemana. Kalau kalian belum tahu, kita di GEP Media juga punya beberapa fasilitas untuk mengenali minat bakat kalian melalui alat yang namanya hipotes. Kalian bisa kunjungi Instagram GEP Media untuk tahu info lebih lanjut. Kemudian untuk kalian yang sedang mempersiapkan SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, kalian juga harus tahu berapa besar sih peluang kalian lolos di SNBP. Kita punya layanannya yaitu namanya rasionalisasi jurusan. Nah, kalian bisa langsung kunjungi
kunjungi aja ke Instagram GEP Media untuk tahu info lebih lanjut. Nah, kita juga pernah bahas loh faktor-faktor pendukung apa aja sih yang bisa membantu para siswa lolos di SNBP. Kalian bisa cek video-video kita lainnya ya. Cukup sekian informasi kali ini. Selanjutnya, menurut kalian kita bahas tentang apa lagi ya? Bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info PTN menarik lainnya. See you, bye-bye!